Dan tentu saja kajian mengenai hal ini akan kita coba untuk kita lakukan secara bertahap, karena untuk memahami konsep dosa dalam pengertian yang lebih dalam itu perlu kajian yang lebih mendalam, sehingga kita tidak melompat pada pemahaman-pemahaman yang bisa keliru. Di dalam persoalan taubat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa taubat itu merupakan pintu masuk dan sekaligus pintu keluar. Dia dikatakan pintu masuk karena bagi orang yang beriman untuk menuju ketakwaan, pintu masuknya adalah taubat, yang seringkali diistilahkan dengan bersih-bersih diri dari segala macam kotoran yang melekat pada hati seseorang. Sehingga ada istilah tazkiyatun nafs atau tanwirul qalb. Itu istilah-istilah yang dikembangkan saja. Di dalam istilah bakunya itu disebut dengan takhalli. Takhalli itu mengosongkan diri dari apapun yang tidak baik pada diri kita, baik itu sifat, sikap, dan perilaku yang tidak baik, itu kita kosongkan. Dan itu adalah tahap awal dari proses taubat. Yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu adalah cara kita untuk mengisi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ketika kita berhasil melakukan tahalli dan tahalli, ketika kita berhasil membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran batin yang melekat dan mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka akan muncul yang disebut dengan tajalli, tersingkapnya takdir yang membatasi diri kita dengan Allah, sehingga diri kita seolah-olah selalu melihat Allah, karena Allah selalu melihat diri kita. Dan itulah yang disebut puncak keberadaan seorang manusia ketika orang itu masuk dalam wilayah ihsan. Dalam kondisi seperti itu, orang akan menjadi orang yang tercerahkan untuk hanya ingin berbuat baik dan sama sekali tidak punya keinginan untuk berbuat tidak baik. Nah, tentu saja kondisi semacam ini tidak tiba-tiba terjadi. Perlu proses yang tidak mudah untuk kita lakukan. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tajalli itu dengan istilah yang lain disebut dengan tahaqquk. Maknanya sama. Jadi kalau kita bicara tentang tahaqquk, itu adalah hasil dari proses yang disebut dengan tahalluq. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlakul karimah, sehingga pada saatnya kita akan menjadi orang yang benar-benar menikmati akhlakul karimah itu dan sama sekali tidak punya keinginan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, disinilah kemudian dia mengatakan taubat sekaligus bisa menjadi pintu keluar dari apa? Dari kedurhakaan. Bagi orang yang beriman, untuk menuju pada ketakwaan dan mengakhiri kedurhakaan, itu pintunya cuma satu, yaitu pintunya yang disebut dengan taubat itu. Tetapi taubat yang sempurna yang kita sebut dengan taubah nasuha dan taubat yang dijamin akan diterima Allah itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ada 5 hal yang perlu kita miliki ketika kita bertaubat. Yang pertama, kita betul-betul menyadari kesalahan kita. Yang kedua, menyesali apa yang disebut kesalahan itu. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah. Bisa saja itu yang disebut dengan istighfar. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Dan yang terakhir, menutup kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Karena kita tidak akan pernah memperbaiki dan tidak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu kita kecuali dengan berbuat baik di masa sekarang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Jadi yang bisa kita ubah itu adalah masa depan kita dengan perilaku sekarang ini. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang penting kita sadar bahwa
ada masa lalu yang bisa kita jadikan sebagai alas untuk belajar agar kita tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Nah, ternyata untuk memenuhi kriteria taubat yang benar, tidak semua orang bisa menjalani. Karena terlalu banyak kendala yang bisa mengakibatkan seseorang sampai kepada fase taubat itu. Nah, kendala-kendala itu ketika dikaitkan dengan pelakunya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dipilah menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, taubatul awam, taubatnya orang awam. Yang kedua, taubatul awsat, kelompok menengah. Yang ketiga, taubatul khawas. Dan bahkan pada akhir pembahasannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan puncak taubat itu masih ada lagi, yaitu taubatu khawasil khawas, taubatnya orang yang paling khusus, terkhusus, atau dalam istilah tasawuf disebut khawasul khawas, sangat khusus. Dalam istilah teman-teman di UMY disebut VVIP. VVIP bukan dari VVIP. Nah, ini tentu saja masih harus dibahas. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan taubatnya orang awam. Dikatakan oleh beliau, biasanya taubatnya orang awam itu disertai dengan keberkatan di dalam hati karena menganggap jenis-jenis ketaatan dan kebaikan yang harus dilakukan itu terlalu banyak. Dalam bahasa Jawa, jika dibandingkan dengan kedudukan orang-orang yang khusus, hal itu akan menimbulkan 3 kerusakan. Jadi kalau kita ukur dengan ukuran orang-orang yang masuk dalam wilayah khos atau khawas, itu akan menimbulkan 3 kerusakan. Yang pertama, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu merupakan keburukan menurut orang-orang yang khawas. Kebaikan orang awam bisa menjadi keburukan bagi orang-orang yang tengah asyik mendekatkan diri kepada Allah. Dia perlu bertaubat dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya karena dia melalaikan aib dan kekurangannya, karena menganggap kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu sudah sangat banyak. Bahkan dia mengingkari nikmat Allah karena nikmat itu tidak tampak atau ditangguhkan. Jadi seringkali memengke nikmat Allah dan merasa apa yang sudah dilakukan itu terus kakean. Ini dalam bahasanya orang Jawa kan mengatakan begitu. Kalau itu pun soleh tenan. Soleh tenan, terwajib, saged. Tapi kok kenikmatan yang diberikan oleh Allah kalangan cuma seperti ini kenikmatan Allah yang diberikan oleh saya, padahal saya itu sudah sangat soleh dan berdoa terus. Saya muncul kekecewaan. Nah, ini disebut oleh orang-orang khawas disebut aib, sesuatu yang buruk. Ya. Kita tidak bertanya saja, kita pernah merasa seperti itu atau belum? Kalau masih merasa, ya kita masih masuk kelompok awam lagi. Saya sering saya ajak guyon kan teman-teman, jadi termasuk Mas Yaya sering saya ajak guyon, ternyata untuk jadi orang baik tidak mudah. Ini bukunya tentang ma'rifat saya belum baca. Saya mau baca, tapi sudah mendapatkan kritik dari teman saya, Wawan Gunawan. Tapi kalau tidak mengkritik seperti itu bukan Wawan. Saya kenal beliau. Apalagi ketika berdebat dengan saya di Malang waktu Munas Karcil itu, kritiknya tajam sekali terhadap semua orang. Tapi begitu dikritik agak marah. Ini Kang Wawan memang seperti itu. Kalau tidak begitu bukan Kang Wawan. Ya tidak apa-apa, dikritik Kang Wawan itu dianggap sebagai obat yang bisa memberikan kepuasan bagi kita, karena kalau tidak ada seperti itu kita bisa melenggang. Bahkan saya katakan di dalam bahasa saya, kalau saya menulis mudah dikritik, saya matur nuwun. Minimal ada orang yang mengkritisi tulisan saya sampai pada satu saat saya bisa memperbaikinya. Kita teruskan. Bila hal itu terjadi pada diri Anda, cobalah perhatikan. Jika Anda menginginkan pemahaman lebih mudah tentang hal ini, maka perhatikanlah keadaan Anda saat membaca Al-Quran saja misalnya.
sepele. Jika Anda tidak memahaminya, menelaah dan memikirkannya, menyimak apa yang dimaksudkan dalam setiap ayat yang Anda baca, tidak peduli terhadap seruan yang seolah ditujukan kepada diri Anda, maka Anda hanya ingin menamatkan bacaan, Anda tidak merasakan pengobatan yang ada di dalam hati Anda oleh bacaan Anda. Cepet-cepetan kalau kata harus. Waktu diundang oleh teman-temannya Mas Aman di Masjid Besar waktu khataman, pun ada nggak rasa nyaman di hati kita? Nah, itu yang belum. Khatam itu kan sekarang yang penting khatam. Saya diminta ceramah tentang khotmil Quran. Padahal di situ ada beberapa teman yang sebenarnya lebih layak karena hafid-hafidnya datang. Mestinya hafidnya itu datang. Tapi saya pernah ngobrol sama hafid Quran. Kira-kira apa yang Anda rasakan ketika menghafal Quran? Nah itu yang belum maksudnya. Saya ingin merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran, tetapi saya baru bisa merasakan nikmatnya bacaan itu di dalam bacaan, tetapi belum sampai kepada kenikmatan yang sesungguhnya ingin berinteraksi dengan Allah dengan bacaan itu. Karena baru sekedar membaca dan menghafal itu baru satu tahap, memahaminya satu tahap yang lain, menghayatinya satu tahap yang lain, mengamalkan tahap selanjutnya. Ya, kalau para sahabat sudah pada tahap mengamalkan. Dan itu yang dituju oleh Kiai Dahlan, sehingga Pak Jenderal ini bercerita menjelaskan surat Al-Asr saja berbulan-bulan, menjelaskan Al-Ma'un saja berkali-kali sampai orang bosan. Tapi ketika ditanya, besok amaki mau dulu, kira-kira begitu kalau jawabannya. Karena pada saat tertentu kita seringkali jelek membaca, mau ceki terus, tapi belum sempat bertanya, sing diamaki ngomong. Padahal kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita mengamalkan surat Al-Asr itu menyukupi. Kalau kita mengamalkan surat Al-Asr saja, kata Imam Syafi'i, itu kan menyukupi. Ya, Imam Syafi'i kan seorang ulama besar, saya kira tidak main-main misalkan itu. Artinya dia punya pengalaman spiritual dan pengalaman intelektual yang tinggi, sehingga ketika dia mengucapkan seperti itu tidak main-main. Ya, juga saya. Waktu saya ditanya, "Oh sih, dengan tentang PTM isinya kajian kitab mata jurusan itu." Saya nulis itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu Muhammadiyah, salah. Dari London Muhammadiyah. Ketika Ibnu Qayyim itu Muhammadiyah belum berdiri. Aneh-aneh. Ya, diktator raja itu. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah masuk Muhammadiyah, orang ngono. Tapi Muhammadiyah perlu mengkaji karya-karya tulis para ulama itu, terus sekedar memahaminya saja kan repot, apalagi mau mengamalkannya. Saya kira orang-orang penting, apalagi Kiai Dahlan, itu sangat memahami lah kajian-kajian ulama yang dia baca itu. Kemudian ketika beliau itu mengamalkannya, itu praktek kehidupannya betul-betul terkait dengan apa yang dia baca. Nah, di antara sekian banyak ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah ulama yang karyanya sangat penting untuk kita baca, sangat penting untuk kita baca. Bahkan kalau ada Pak Samsul Anwar, beliau bisa cerita bagaimana ketika beliau membacanya karya Imam Ghazali, hanya ketika dia membaca Al-Mustasfa itu saja sudah luar biasa. Mustasfa itu kitab usul fikih, Al-Mustasfa itu kitab usul fikih. Belum sampai Syifaul Ghalil, itu lebih tajam lagi. Sampai saya tanya, Syifaul Ghalil saya baca cuma dia baru mendalami Al-Mustasfa saja itu sudah luar biasa, dan dia bisa jadi dokter karena Al-Mustasfa. Kalau ditambah Syifaul Ghalil bisa dakatin dokternya orang dokter. Kalau ceritanya Nurholis Majid, dokter-dokter di luar negeri, di Eropa dan Amerika yang hanya mengkaji Ihya Ulumuddin saja itu banyak. Padahal hanya sekelumit saja dari kajian itu. Jadi kalau Imam Ghazali yang membuat karya seperti itu kalau digelari dokter honoris causa itu sudah lebih pantas. Dokter Imam Ghazali cuma waktu itu kan belum ada yang digelar. Iya. Jadi kita teruskan. Atau ketika Anda membacanya secara serambangan,
tentu Anda akan merasa bahwa bacaan Anda terlalu banyak. Namun jika Anda menelaah, menyimak maksud ayat-ayat yang Anda baca, merasa bahwa ayat-ayat itu ditujukan kepada diri Anda, maka Anda akan merasakan pengobatannya di dalam hati Anda, dan Anda tidak merasa bahwa Anda telah membaca satu ayat atau satu surat dan seterusnya. Karena apa? Nyaman. Jadi kalau orang mencintai apa yang dia kerjakan, dia tidak terasa bahwa dia telah banyak hal, karena banyak hal melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang dicintainya. Begitu pula jika Anda memaksakan hati Anda untuk khusyuk pada saat mengerjakan 2 rakaat salat sunat, maka salat berikutnya akan Anda kerjakan dengan berat hati. Tetapi jika hati Anda tidak terbebani dengan hal itu, maka berapapun rakaat yang Anda kerjakan, maka Anda pun tidak akan merasa berat dan bahkan menikmati. Nah, ini besok hari Rabu kita ada salat gerhana di UMY. Itu ada imamnya itu anak muda, Muhammad Abdul namanya. Dan anak Faya ada yang hafal, tapi masih terlalu muda yang hafal 30 juz itu. Namanya Imam Arifin. Imam Arifin itu dari SMA Fisik, jurusannya IPA, dan pernah juara Olimpiade Fisika. Tapi dia hafid Quran. Dia kuliahnya 2 di UAD dan di UMY. Di UMY ambil KPI, adik kelasnya Anwar. Tapi beliau belum hafid. Adanya Irul. Iya. Dia sudah hafid, tapi masih terlalu muda, dia belum pede untuk jadi imam. Sehingga yang imam besok itu Muhammad Abdul. Saya minta dia khotib sekalian juga, Ustaz. Kamu sih aja yang khotbah, saya yang imam. Nah, terus tadi dia tanya, Pak Husin, rakaat pertama kira-kira kalau Al-Waqiah gimana? Semuanya, jangan 96 terlalu banyak, belum ngantuk. Perlu aja 96 bagi 2. Terus rakaat kedua cukup Al-Jum'ah sama As-Sof aja. Itu aja udah lama. Jangan Al-Baqarah. Ada di hati Al-Baqarah tuh 286 itu tinggu rong rakaat itu sulit banget ya, saya protes materinya bisa benar. Wah, jangan. Jadi cukup Al-Waqiah dibagi 2, 96 bagi 2, terus Al-Jum'ah sama As-Sof itu aja. Itu ada sih, sudah cukup lama. Ini murotal kalau sih, iya murotal. Kalau tidak murotal nanti seperti apa? Kalau mucawwad, wah itu lama lagi. Kalau mucawwad itu lama lagi. Seperti Pak Aris tadi, kalau mau baca pakai konsep tahsin, surat As-Sof aja susahnya bahkan main, karena lamanya bukan main. Tapi kalau kita sudah merasakan nikmatnya, insya Allah tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bertaubat itu memiliki hak terhadap Allah agar dia memberikan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan dengan memasukkannya ke surga dan memberinya kenikmatan serta keridhaan. Jadi ada istilah nakih Gusti Allah. Gusti Allah bersambung tobat budi ganjaran pun, kira-kira begitu. Akibatnya pikiran seperti ini jauh lebih banyak dari porsi kebaikan yang dia lakukan. Sementara amalan orang yang lebih rajin dari dia pun belum menjamin dirinya masuk surga dan terbebas dari api neraka. Tak seorang pun yang bisa selamat dari neraka dengan amalnya kecuali setelah dia mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Sehingga api urut-urut nggak serasa ngomong meneng sampean, kira-kira begitu. Jadi kita yang di sini itu karuan bahas warga, mesti gua apa itu surga gitu. Jadi jangan pernah merasa supaya ini insya Allah bahas warga ya harapan itu baik-baik saja, tapi jangan mengakui Gusti Allah. Yang ketiga, merasa tidak membutuhkan ampunan Allah, padahal dalam kenyataannya dia masih membutuhkan ampunan dari kesalahannya dan pahala dari kebaikan dan ketaatannya. Jika dia menganggap ketaatan yang dilakukannya sudah sangat banyak, lalu membuatnya merasa tidak membutuhkan ampunan Allah, maka hal itu benar-benar merupakan kelancangan terhadap Allah. Ini yang dikatakan dengan kesombongan. Itu kemakin. Ini dalam bahasa Jawa, ini serah butuh malah viral cukup membawa sarko. Ini kesombongan, lancang. Tidak dapat dilakukan bahwa hanya dengan sekadar berbuat dengan amal-amal
anggota tubuh tanpa disertai kehadiran hati dan menghadapkan diri kepada Allah, maka itu bisa menimbulkan 3 macam kerusakan ini dan bahkan juga kerusakan yang lainnya. Yang demikian ini tidak banyak memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat, seperti amal yang tidak memperhatikan kehidupan kita dan tidak disertai keikhlasan kepada Allah. Sekalipun amal itu banyak, amal itu banyak bermanfaat dan hanya terasa melelahkan. Sungguh Allah tidak menetapkan pahala bagi hamba dari salatnya kecuali yang dihayati secara sungguh-sungguh. Begitu pula setiap ibadah yang mengharuskan adanya kekhusyuan. Sudah sholat itu jangan sombong. Sudah sholat, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Lakukan sholat dengan kesungguhan, karena keikhlasan itu adalah kekuatan yang luar biasa dan tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Ini sekali lagi, ini waktu saya ngisi di KPI temannya Irul itu, dia mengatakan, Pak Muslim jangan pernah Pak Muslim mengatakan kalau kita itu dapat duit pasti tidak ikhlas. Tidak ada yang pernah mengatakan begitu. Tetapi duit itu bisa mengganggu keikhlasan. Saya katakan duit, jabatan dan segala itu bisa mengganggu, tapi belum pasti. Saya ditanya, kalau ada mubalik itu diundang, kemudian dia bertanya, wani hero itu ikhlas gak Pak? Oh, saya tidak bisa mengatakan ikhlas. Tidak, ikhlas itu ada dalam hati. Jadi kalau kita berceramah, lalu kita mengatakan saya mau berceramah asal Anda begini dan begitu, kita dengar orang itu masih agak susah untuk ikhlas. Karena apa? Tujuannya bukan Allah, tetapi karena sesuatu yang akan didapatkannya. Dan itu berbahaya. Tapi persoalannya sekarang, ketika kita punya lembaga dan mengundang orang, lalu kita memberikan honorarium sebagai ucapan terima kasih, sebagai ucapan untuk sekadar basa-basi, untuk transportasi, boleh nggak? Dari sisi kita boleh, tetapi dari sisi suhu balik itu bisa jadi akan rusak keikhlasan. Nah itu yang harus ditata, karena tidak mudah. Makanya tadi saya mau ngomong, jangan sampai nanti di PDN itu pengajian tidak diadakan hanya karena tidak punya anggaran. Nah, gitu. Nah, itu repot. Ini saya terus terang saja sama saya. Setelah musda itu pengajian seperti ini, siapapun yang ngisi, siapapun yang datang, jangan sampai berhenti. Karena ini aset Muhammadiyah. Kalau dalam bahasanya Pak Jindar, tidak ada pengajian. Muhammadiyah Pramono. Karena dari situlah kemudian Muhammadiyah itu punya spirit, punya ruh, punya semangat yang luar biasa. Dan Kiai Dahlan memulai dengan itu. Kiai-kiai yang menjadi penerus Kiai Dahlan itu menjadi kiai-kiai Muhammadiyah dan betul-betul berkhidmat itu karena senang ngaji. Termasuk Pak HR itu kan penerus Kiai Dahlan. Dan Pak HR itu senang beruang pengajian, akhirnya senang ngaji dan dia tidak pernah terbebani ketika memberi pengajian dimanapun. Pengajian tingkat RT sampai tingkat nasional dikerjakan secara sungguh-sungguh. Pak itu ngaji di masjid kecil, di musala kecil, sampai di tingkat nasional sama, tidak ada bedanya. Ditemui ketua takmir masjid Kuncen dengan ditemui orang dari istana untuk isi pengajian di Istiqlal, itu direspon dengan respon yang sama. Dan itu yang susah. Nah, mestinya di Muhammadiyah dimunculkan orang-orang seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau tujuannya popularitas, agak susah. Orientasinya jangan popularitas. Nah, ini yang kedua. Tobat orang kelas menengah. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan taubatul awsat. Kalau yang pertama itu tidak taubatul khawas tapi khosah. Dikatakan taubatul khosah. Taubatul khosah yang pertama. Kemudian dikatakan al-khawas, itu yang selanjutnya. Kemudian taubat yang awal itu taubatul ammah, bukan al-awwam. Lalu istilah ammah itu kemudian diterangkan maksudnya al-awwam, yaitu orang-orang yang masih dalam masa mula. Kalau dalam bahasa sepak bola primavera, kira-kira nih masih primavera, itu perlu ditunjuk. Kendala taubat orang-orang yang ada dalam kelas menengah ialah menganggap sedikit kedukaannya. Kalau itu maksiat ya mensidik.
tidak merasa telah berbuat banyak maksiat. Tentu saja ini merupakan sikap yang lancang dan merasa dirinya dalam keadaan terjaga dari kesalahan. Rumah misalnya di Surabaya itu lumayan, rumah sampai kanan, tapi rumah orang elek. Padahal yang seperti itu masih dikritik oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dengan kata lain menganggap kedurkaannya hanya sedikit, kedurkaannya cuma sedikit. Dan kedurkaannya itu hanya sedikit adalah perbuatan dosa. Sebagaimana menganggap ketaatannya banyak, itu juga dosa. Jadi kalau kita itu menganggap saya itu sedikit durhaka, itu dosa. Kalau kita menganggap terlalu banyak taat, itu juga dosa. Artinya kritik Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Kalau kita merasa bahwa kita itu sudah banyak berbuat yang baik, itu sombong. Termasuk di dalamnya kita merasa kemaksiatan kita itu masih terlalu sedikit. Yang sidik tindak maksiat itu juga dikritik, itu dosa. Kedua-duanya dosa. Karena itu akan menghambat dirinya untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang arif ialah orang yang memandang kebaikan-kebaikannya itu remeh, terlalu kecil, dan dosa-dosanya terlalu besar. Begitu dari Rasulullah. Dengan masalah itu ingin semental. Cuma sekian, dan dosa saya terlalu besar. Itu sikap rendah hati yang diperlukan ketika orang mau bertaubat. Selagi kebaikan-kebaikan yang dianggap kecil, maka ia menjadi besar di sisi Allah. Selagi kebaikan-kebaikan itu terasa banyak dan besar di dalam hatinya, maka ia menjadi sedikit dan kecil di sisi Allah. Begitu pula sebaliknya yang berkaitan dengan keburukan. Siapapun yang mengetahui hak-hak Allah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keagungannya, maka kebaikan-kebaikannya tampak menjadi kecil dan dia merasa tidak bisa selamat dari siksanya. Ini seperti yang dikeluarkan oleh Abu Nawas dalam i'tirafnya. Yaitu kalau mau surga kita rumahnya. Ini kalau ngomong rokok tak kuat. Wastu firdausi ahla wala nari jahim. Ya kalau nak mau surga rumahnya. Ini mau rokok tak kuat. Makanya dia minta maaf pada siapapun yang pernah disalahi dan mohon ampun kepada Allah. Itu aja. Sebesar apapun dosanya, itu dimohonkan ampun kepada Allah. Ini kan i'tirafnya Abu Nawas yang sering dinyanyikan dalam nasyid itu. Yang ketiga, ini yang agak berat. Taubatnya orang khusus, taubatul khawas ini yang berat. Kendala taubat orang yang khusus adalah membuang-buang waktu, ngeceh-ceh waktu. Lalu lama-kelamaan menjurus pada kekurangan, memadamkan cahaya pengawasan dan mengurungkan bersamanya dengan Allah. Maksud membuang-buang waktu di sini bukan berarti menghabiskan waktu dalam kedurhakaan dan canda atau meninggalkan kewajiban. Sebab andai kata mereka berbuat seperti itu, berarti mereka bukan termasuk orang-orang yang disebut khawas, tetapi orang-orang yang masih awam. Waktu bagi mereka mempunyai pengertian yang spesifik. Bahkan di antara mereka ada yang menyebut waktu di sini adalah kebenaran. Ada pula yang mengatakannya kebenaran yang dialami hamba atau pengertian lain yang serupa. Kendala taubat golongan ini adalah dengan membuang waktu-waktu khusus dan yang sebaiknya digunakan bersama Allah dan tidak dikotori debu pemanfaatan waktu yang tidak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau ada sedetik pun waktu yang tidak dikerjakan perbuatannya untuk mendekatkan kepada Allah itu, dia mengatakan dia belum taubat. Ini tambah repot lagi. Saya kayaknya belum sampai ke sini. Levelnya makomnya belum sampai ke sini. Jadi begitu kita itu membiarkan waktu kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kok tidak kita gunakan, disitulah kita itu sebenarnya belum taubat dalam perspektif orang-orang khawas. Jadi antara kita sudah masuk ke sini atau belum, ya monggo kita renungkan sendiri. Di samping itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada pula kedudukan taubat yang lebih tinggi dan lebih khusus dari gambaran-gambaran ini yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang betul-betul khusus yang menganggap perbuatan, perkataan dan tindakannya masih terlalu sedikit untuk memenuhi hak kasasinya, dan yang disebut hak kasasinya itu adalah Allah. Mereka tidak melihat apa yang ada pada dirinya kecuali dari sisi kekurangannya saja. Melihat keadaan kekasihnya, Allah lebih agung.
kekuasaannya lebih tinggi dari sekadar meridhoi amalnya. Mereka adalah orang-orang yang paling menghinakan amalnya sendiri. Jika mereka merasa tidak mampu memenuhi hak kekasihnya Allah dalam ini, maka mereka pun segera bertaubat. Seperti taubat orang yang melakukan dosa besar. Jadi bagi orang yang berkualifikasi seperti ini, taubat tidak pernah mereka tinggalkan. Taubat mereka merupakan satu warna tertentu, sedangkan taubat selain mereka merupakan warna lain yang berbeda, sehingga tampak jelas perbedaannya. Jadi hari-harinya itu penuh dengan taubat, sedikit-sedikit taubat. Ini yang pernah saya nyatakan, pernah saya jelaskan, pernah saya uraikan. Ini potretnya banyak itu, sahabat-sahabat itu banyak seperti itu. Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang diklasifikasikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Ghazali masuk dalam kualifikasi seperti ini. Pada saat Ali itu hanya karena pernah melihat wanita dan dia mengagumi kecantikan wanita itu, segera dia tundukkan padanya, dia beristighfar sampai 3 kali. Ini di dalam kitab Al-Rahim. Nah ini kira-kira sama nggak dengan kita? Oh, Rizal ketawa nih. Kalau katakan ini cerita istighfarnya 3 kali. Dia mengatakan Allahumma inni astaghfiruka mimma la ya'lamun, Allahumma inni astaghfiruka mimma la yadhunnun, Allahumma inni astaghfiruka mimma la yash'urun. Dia betul-betul bertaubat dari apa yang pernah dia lakukan itu. Kenapa? Apa yang dia lakukan itu belum tentu orang tahu. Apa yang dia lakukan belum tentu orang punya prediksi seperti yang dia prediksi, dan belum tentu orang merasakan apa yang dia rasakan. Jadi dia menyesal betul. Kenapa dia melihat wanita dan mengagumi kecantikannya, bukan mengagumi siapa yang menciptakan wanita itu. Jadi kalau dia melihat wanita, seharusnya dia segera mengingat siapa yang menciptakan wanita itu, bukan mengagumi kecantikan wanita itu. Karena begitu dia mengagumi wanita yang cantik yang dia lihat, yang berbicara orang suci. Yang berbicara bukan nurani dia. Itu Ali zaman dulu. Ya betul bukan Ali sekarang. Ali zaman sekarang nyumput. Ya, memang berat kalau yang seperti ini berat. Tapi ini sekedar ilustrasi yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Taubat bagi seorang yang telah memiliki kualifikasi seperti ini tidak dianggap sempurna kecuali dengan membebaskan hati dari maksud-maksud selain Allah. Jadi kalau dia itu sudah tidak ingin berbuat sesuatu karena Allah, dia istighfar. Kenapa saya harus berbuat sesuatu bukan karena Allah? Padahal terlalu banyak orang itu berbuat sesuatu bukan karena Allah. Karena jabatan, karena uang, karena apa saja. Teman-teman saya, termasuk Pak Musi kan sering ngobrol sama saya juga gitu. Nah, dia mulang karena Gusti Allah para liyane. SKS di Roy. 4 limon 6 wolu iki semene tungane nek mlebu semene entuk semene entuk semene. Nah, lain lagi karena Gusti Allah kok karena SKS karena ini yang perlu ditanya kita sendiri. Nah, itu benar gitu. Kalau SKS atau SKS gitu, apalagi sekarang pakai KPK itu jelimet. Kayak saya harus istighfar karena seringkali mengatakan kepada teman-teman itu, "Betul, sidik oke dilakoni. Wong ora ngono ya rezeki kok Gusti Allah." Ketika saya ngomong seperti itu sebenarnya saya tengah ikhlas atau tidak? Saya selalu ingin mengatakan, saya ingin mengajar mahasiswa dengan hati saya. Ini selalu tidak kan? Ini murid saya, sudah selesai atau belum? Tidak tahu. Saya jadi tidak ketemu loh. Dia apa Pak? Iya. Takin. Tidak ketemu. Itu takin Pak. Saya tanyakan sama Bausi, udah selesai belum Pak? Tanya sendiri Pak. Tanya sendiri Pak. Saya tunggu atau tidak ketemu. Ya kita teruskan. Kemudian mengetahui alasan dari taubat itu, kemudian bertaubat setelah tahu alasan tersebut. Jika sudah begitu keadaannya, maka dia akan beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan perintahnya, tidak menyekutukannya dan memohon pertolongannya, sehingga semua yang ada pada dirinya bagi Allah dan bersama Allah. Jadi apapun dilakukan untuk Allah. Karena apa? Dia betul-betul ada dalam kebersamaannya kepada Allah. Ini bersama mayatullah. Karena mayatullah itu bisa kita
lihat dalam perspektif dari Allah untuk kita, top down atau bottom up, dari kita pada Allah. Kalau kebersamaan itu kita lihat dari Allah untuk kita, artinya kita merasa telah diperhatikan, digapai Gusti Allah. Tapi kalau kebersamaan itu kita lihat dari bawah ke atas, bottom up, itu kita merasa telah bersama Allah karena upaya kita. Kita telah menggapai Gusti Allah. Awet iki akeh gatek Gusti Allah nang ora, terus digateki Gusti Allah ora. Ini kan konsep ayatullah. Ada yang khas, ada yang am. Kalau yang khas itu yang betul-betul spesifik, yang am itu yang bersifat general. Ketika kita istighfar, itu kita hadir kepada Allah dan Allah hadir di hati kita atau belum? Itu konsep ayatullah. Astagfirullah. Kita merasa bersama Allah atau tidak? Karena apa? Pada waktu kita mengucapkan istighfar, hati kita itu hadir untuk Allah atau belum? Dan Allah hadir pada diri kita atau belum? Dalam konsep yang ditawarkan oleh Tuhan Surya, seperti yang juga dikutip oleh Yusuf Al-Qaradawi, al-iman wal khayah itu ya katakan dalam bahasa kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu, kebersamaan kita kepada Allah itu harus kita lihat dalam perspektif diri kita untuk Allah atau Allah untuk diri kita. Kita itu tengah hadir untuk Allah dan Allah itu kita rasakan hadir untuk kita atau belum. Kalau belum, itu kita belum bisa dikatakan bersama Allah. Karena konsep ihsan itu harus membuat diri kita merasa hadir di sisi Allah dan Allah kita rasakan hadir pada diri kita. Anta abdallah, ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ini ada Pak Satilitin. Baru lihat sekarang. Ya. Kita teruskan. Yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang sudah dikuasai rasa cinta. Hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, diisi pengagungan, kepasrahan dan ketundukan kepadanya. Ini yang sering diilustrasikan dalam bahasa tasawuf dengan konsep hub atau mahabbah. Salah satu yang sering diungkap itu adalah ungkapan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika beliau dilamar oleh seseorang laki-laki itu, dia mengatakan, aku tak memerlukan cinta siapapun kepada diriku, dan aku tidak pernah akan mencintai orang lain. Karena apa? Karena di dalam hatiku itu sudah penuh cintaku kepada Allah dan cinta Allah pada diriku. Jadi orang perlu rapi. Nah, kalau ini dipahami harfiah, terus kemudian semua wanita di Aisyah jadi Rabi'ah Al-Adawiyah, terus akhirnya mau Muhammadiyah. Tidak ada yang mau menikah, repot. Ketika saya ditanya, Musin, apa yang berhasil dari Rabi'ah? Saya katakan bahasanya dia bisa mencintai Allah dan mendapatkan cinta Allah pada dirinya. Ada yang gagal enggak? Kalau kita mau memberi perspektif duniawiah, ada yang gagal. Apa? Dia belum bisa menjadikan laki-laki sebagai jembatan cintanya kepada Allah dan jembatan cinta Allah pada dirinya. Mestinya kalau dia itu ingin berhasil di dunia, punya keseimbangan, dia harus bisa mencintai laki-laki karena Allah dan membangun cinta laki-laki kepada dirinya karena Allah. Bercinta karena Allah. Nah, itu berhasil itu. Kata mahasiswa saya, ngambil itu Pak. Ya, makanya kalau saya ditanya gagalnya Rabi'ah itu di situ. Makanya ketika saya ngomong begitu, kemudian saya tulis di Facebook, istri saya bertanya kepada saya, terus terjemahannya gimana? Terjemahannya, kalau saya mencintai kamu karena Allah dan kamu mencintai saya karena Allah, itu kamu harus yakin dan saya harus yakin bahwa pada saatnya kamu harus bisa menjadi jembatan bagi diriku untuk mencintai Allah, dan saya harus bisa menjadikan diri saya menjadi jembatan dirimu untuk mencintai Allah. Nah, itu baru berhasil. Jadi kalau saya tidak bisa menjadi jembatan bagi dirimu untuk mencintai Allah, dan kamu tidak bisa saya jadikan sebagai jembatan bagi diri saya untuk mencintai Allah, saya gagal menikah dengan dirimu. Ini bahasa tasawuf. Ini kontekan begitu, betul-betul. Ini sekarang menurut Mas, ya berusaha. Makanya berangkatlah dengan husnudon, jangan suudon. Karena kalau berangkat dari suudon kita resah. Kalau suami curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, itu yang ada adalah keresahan. Tapi kalau antara suami istri itu sudah saling percaya dengan prinsip husnudon,
insya Allah kita akan jadi tentara. Wah, sing lanang dicul ki ngaji ning tinggi percaya. Sing wedok ngaji ning tinggi percaya. Istri saya kan aktif di Aisyah. Orang musbil maka, nah iso maka, musdam maka, ngono. Jika ada mustab maka, musran maka, kau sih iso diangkat maka. Ini ojo nanti le mustab, musran, musdam, musbil ki krono. Wong liya ning krono Gusti Allah. Nah iku sing angel. Dan kono iya saya iya membangun niat itu nggak bisa orang lain yang membangunkan. Jadi bangun sendiri. Saya tidak bisa memaksa kamu jadi seorang yang ikhlas. Hanya kamu yang bisa menjadikan dirimu menjadi ikhlas karena Allah. Jadi saya sebagai seorang suami cuma membantu, tidak bisa memaksa. Ya itu ceritanya. Makanya saya punya banyak harapan. Jadi Mas Jaya selalu mengajak putrinya dan putranya untuk ngaji itu minimal ada sesuatu yang bisa kita transfer kepada siapapun yang kita lihat. Saya yakin, karena saya punya pengalaman. Anak saya nomor 2 itu anak yang paling senang ikut pengajian saya dan kemana-mana ikut ngaji. Itu berbeda dengan anak saya pertama yang orang senang ngaji, yang senang dolan. Iya, senang ngaji. Tapi ini pak, nanti nolong, tapi ini pak. Nah nomor 1, sopos, ini dia rapinya. Dia salah, magan, magan, magan. Iya pertama kali ada, ya coba tadi. Mulai ini kesusu sih ada pak, kesusu sih ada. Ini dia. Kesusu ada. Jadi besok saat mana pak? Sudah, bukan yang pertama. Ada yang pertama. Besok biar saat mana pak? Tak nyoba pak. Tak ngerasa kayak nikmat pak. Itu komentarnya yang kedua ya, tak mungkin berlaku di ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Oleh karenanya memang kita itu harus mengatakan mumpung Allah masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita, hendaknya seorang mukmin menyegerakan diri menuju ampunan Allah dengan bertaubat dan minta maaf kepada semua orang pada sama sebelum pintu taubat benar-benar tertutup baginya. Karena menyegerakan taubat merupakan salah satu karakter bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa atau tidaknya kita bertaubat dengan melalui tahapan-tahapan dan memenuhi kriteria itu, semuanya bergantung pada kemauan dan keberanian kita untuk melakukannya. Gelem lan wani orang, ya gelem wani melakukan. Ini adalah gelem rawani anda. Kita kira-kira begitu. Ibda binafsik. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.